Baik, jumpa lagi bersama saya di sini, tetap di channel CKI Tiar, sedikit ilmu berjuta manfaat. Baiklah saudara-saudara, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu membuat sertifikat secara massal sekaligus mendesainnya dengan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Baiklah, bagi saudara-saudara yang baru bertemu dengan channel ini, tidak bosan-bosan saya untuk meminta tekan tombol berlangganannya atau subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan pada video-video berikutnya yang akan saya bagikan seputar tutorial-tutorial Microsoft Office dan tutorial-tutorial lainnya yang mungkin berguna bagi saudara-saudara. Oke, tidak berlama-lama, mari saksikan videonya berikut ini. Baik saudara-saudaraku, sebelum kita membuat piagam atau sertifikat secara massal dengan menggunakan fasilitas mail merge nanti seperti ini. Oke, tunggu. Nah, ini semua piagam kebetulan sudah saya buat. Contohnya piagam yang saya buat masternya terlebih dahulu, kemudian apa saja bahan-bahannya yang harus kita persiapkan untuk membuat piagam secara massal seperti ini. Ini ada sekitar 200 piagam lebih. Bisa dilihat saudara-saudara di sini berapa jumlah piagam yang saya buat dengan cara singkat saja, yaitu dengan cara menggabungkan file data dan desain atau format piagam. Sementara file datanya saya buat di Microsoft Excel. Seperti ini data yang harus kita siapkan. Ini saudara-saudara, di sini saya buat ada 154 piagam yang akan kita buat nanti. Jadi 154 data kita siapkan ini. Kemudian template border juga kita siapkan di sini. Nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Jika saudara-saudara berminat untuk mengambilnya, silahkan ambil border-border piagam yang saya berikan ini, yang akan saya upload di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita langsung buka Microsoft Word-nya. Setelah kita membuat datanya di Microsoft Excel terlebih dahulu ya, sudah siap. Kemudian kita buka Microsoft Word-nya. Sebagai catatan, kita bisa menggunakan Microsoft Word 2010 atau versi-versi di atasnya. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Word 2016. Saya buka dulu, kemudian saya perbesar, lalu pilih blank dokumen. Sebelum kita membuat desainnya, terlebih dahulu kita tentukan, yang pertama kita tentukan margin dan jenis kertas yang kita gunakan, atau ukuran kertas yang akan kita gunakan. Yang pertama kita klik layout, menu layout, lalu margin, kemudian custom margin. Lalu untuk top, bottom, left, dan right-nya sebaiknya gunakan dua semua ya saudara-saudara. Kemudian papernya kita gunakan A4. Sebenarnya ini tergantung kebutuhan saudara-saudara akan menggunakan kertas A4 atau F4. Di sini sebagai contoh saya buat piagam menggunakan kertas A4. Lalu oke. Sebelumnya tadi saya lupa, kita tentukan dulu bentuk format piagamnya, portrait atau landscape. Di sini saya akan membuat landscape. Caranya sama, dari margin, custom margin, lalu kita pilih landscape. Oke, baiklah, lembar kerja sudah siap untuk kita buat desain piagam atau format piagamnya ya. Sekarang kita buat desain piagam atau sertifikatnya. Yang pertama kita buat copy instansi terlebih dahulu dengan mengetikkan pada keyboard. Kita buat seperti biasa dulu mengetiknya ya saudara-saudaraku. Ini saya contohkan, saya menggunakan kop surat pada sekolah tempat saya bekerja. Ini hanya sebagai contoh saja ya saudara-saudara. Kemudian kita blok, lalu kita ubah. Karena ini kop, akan kita ubah hurufnya menjadi huruf besar semua. Caranya yaitu dengan menekan tombol shift
F3 seperti ini, lalu kita tengahkan dengan cara mengklik rata tengah ini. Untuk lebih jelasnya bisa ditonton pada video tutorial Microsoft Word bagi yang belum paham. Oke, kita rubah menjadi rata tengah. Kemudian jenis hurufnya jika diperlukan kita rubah juga, kita blok, lalu pilih jenis huruf di bagian ini, bagian font. Untuk jenis huruf tergantung pada keinginan saudara-saudara masing-masing. Baik, saya gunakan jenis huruf ini, kita percantik agar terlihat lebih menarik. Ini saya buat ukuran 18, dan yang paragraf kedua saya buat ukuran 16, paragraf ketiga dan keempat juga menyesuaikan pada paragraf kedua, saya buat ukuran 16. Lalu kita beri garis bawah dengan cara klik insert, pilih shape, lalu line, tepatkan kursor pada bagian ini samping kiri, tekan shift pada keyboard, klik, tahan, lalu tarik. Sesuaikan pada tulisannya. Oke, kita ganti warnanya, bisa langsung dari sini, subtle line dark 1 ini, atau bisa menggunakan shape outline, pilih yang warna hitam. Kemudian di antara garis nanti akan kita beri garis lagi, namun di sini kita ketikkan dahulu alamat instansi. Kita perkecil hurufnya. Biasanya untuk alamat instansi menggunakan huruf ukuran 12. Oke, cukup ukuran 12. Nah, kemudian kita beri lagi garis bawah. Ini kita lihat, kita perhatikan jika ada hurufnya kira-kira tidak sesuai, bisa diedit langsung, bisa kita rubah. Untuk membuat garis bawahnya lagi atau garis line ini bisa langsung kita kopikan dengan cara perhatikan kursornya hingga berubah kursornya seperti ini ya, lalu tekan kontrol, klik, lalu tarik ke bawah. Oke, lepas, lalu bisa kita tebalkan. Untuk garis bawah yang terakhir ini atau garis line yang terakhir ini bisa kita tebalkan lagi dalam posisi seperti ini, masih ada tanda bulatan ini berarti garis atau shape ini masih dalam keadaan terblok. Oke, seperti ini ya, masih dalam keadaan terblok. Dari shape kita pilih shape outline, kemudian pilih wax, kemudian kita pilih 1,5 pt, maka garisnya berubah, ini terlihat lebih rapi, bagus dan menarik. Oke, sekarang kita enter 2 kali, kemudian kita buat judul yang akan kita buat ini piagam atau sertifikat. Saya contohkan di sini, saya akan membuat sertifikat, maka di sini tulisannya sertifikat, lalu enter 1 kali, kemudian nomor sertifikatnya ×2 20. Kali lagi saya ingatkan, ini hanya contoh, jika saudara-saudara membuatnya sesuaikan dengan keadaan yang ada sebenarnya, baik nomor maupun kop atau alamat. Kemudian enter lagi 2 kali, lalu pada paragraf ini, pada menu home, kembali ke paragraf, pilih alik left atau rata kiri. Sini kita tab 1 kali, kemudian ketikkan nama, tab 2 kali, enter lagi 1 kali, tab 1 kali, tempat tanggal lahir. Nah, jika ×2-nya di sini tempat tanggal lahir ×2. Nah, saudara-saudara, di sini perlu diperhatikan, jika ×2-nya tidak sama, maka pada kolom nama ini letakkan kursornya di sini, lalu tab lagi 1 kali. Begitu juga dengan tempat tanggal lahir, letakkan kursor di sini, tab lagi 1 kali, maka dia lurus. Kemudian enter lagi 1 kali, kita tab lagi, ulangi. Sekarang apa saja kita lihat di data sertifikat di bagian Excel tadi.
nama, tempat tanggal lahir, instansi, kemudian sebagai instansi atau nama sekolah bisa diubah jika diperlukan. Ini kita tap lagi. Jangan sekali-sekali menggunakan spasi saudara-saudara ya, karena jika kita menggunakan spasi maka hasilnya tidak akan rata seperti ini. Kita contohkan nanti jika kita menggunakan spasi pada kolom keempat. Ini saya menggunakan spasi, bisa dilihat oleh saudara-saudara, maka akan keluar seperti ini. Jadi saya hapus lagi, saya gunakan tab, ini pasti akan lurus. Lalu kita enter 2 kali. Kemudian enter lagi 2 kali. Di sini kita akan membuat kolom tanda tangan. Untuk membuat kolom tanda tangan kita bisa menggunakan fasilitas table, karena tanda tangan di sini saya akan buat 3 tanda tangan, yaitu kepala sekolah, ketua, lalu sekretaris. Untuk membuat kolom tanda tangan agar hasilnya lebih menarik dan rapi, menggunakan table. Caranya klik insert, lalu table, kita tentukan tanda tangannya ada berapa orang yang akan menandatangani sertifikat ini. Jika 3, maka kita tentukan berarti 3 kolom, barisnya 1 seperti ini saudara-saudara. Di sini kita ketikkan mengetahui kepala sekolah. Untuk memberi jaraknya kita enter 1, 2, 3. Kemudian di sini ketua panitia, lalu di sini sekretaris. Di atas sekretaris biasanya tanggal pengeluaran sertifikat, saya sesuaikan ya lurusnya. Lalu kita blok semua seperti ini, kemudian pilih rata tengah. Ini oke. Sekarang kita hilangkan garis-garis pada tabel ini. Caranya kita blok semua dari sebelah kiri ini hingga kursor berubah sepanah menuju ke kanan seperti ini. Klik sekali, kemudian dari table design kita klik border, lalu no border, maka garis pada kolomnya hilang. Walaupun sebenarnya ini kita menggunakan kolom, jika di blok bisa terlihat bayangan garisnya seperti ini. Nah, di sini halaman lembar kerja otomatis bertambah ya saudara-saudara, karena kita membuatnya sudah mepet dengan batas bottom tadi yang kita tentukan sebelumnya tadi. Karena biasanya kita buat kolom tanda tangan ini sudah mepet dengan batas bottom yang kita tentukan di awal tadi. Untuk menghilangkannya kita tinggal blok seperti ini. Caranya klik, tahan, tarik sampai di sini, lalu bisa kita tekan backspace pada keyboard. Nah, maka dia akan naik. Hanya ada 1 lembar kerja. Untuk lebih mempercantiknya lagi, jenis tulisan pada tulisan sertifikat ini bisa kita rubah, kita perbesar, ukurannya menggunakan 18 contohkan atau 20. Kemudian kita beri garis bawah, caranya dengan menggunakan underline ini. Lalu kita rubah jenis tulisannya, pilih di sini. Kita akan menggunakan jenis tulisan apa yang sekiranya lebih bagus, lebih enak dipandang. Oke, saya gunakan jenis tulisan Algerian ya. Oke saudara-saudara, format piagam sudah jadi. Sekarang kita tambahkan logo instansi. Kita cari logo. Untuk menyisipkan logo kita klik menu insert, lalu picture, pilih disk device, telusuri di mana kita menyimpan logonya. Baik, di sini saya simpan. Ini logo instansinya atau logo sekolahan. Kita klik lalu insert. Di sini logo telah tampil, namun untuk menempatkan logo ini atau memindahkannya secara bebas masih sedikit rumit. Agar kita bisa secara bebas untuk memindah-mindahkannya, kita blok terlebih dahulu logonya seperti ini, posisi terblok. Lalu dari picture format kita klik wrap text, kemudian klik
in front of text. Nah, di sini logo atau gambar bisa kita pindahkan sesuai keinginan kita. Bisa kita perkecil ya. Oke, seperti ini ya. Sekiranya kurang besar, oke, kita paskan pada garis letaknya. Kiranya menutupi tulisan, bisa kita perkecil tulisannya ini. Caranya kita blok seperti ini. Kita pilih menggunakan ukuran 14 agar tidak tertutup logo. Logo bisa kita perbesar lagi. Oke, cukup saudara, seperti ini. Lalu sekarang kita tambahkan logo provinsinya. Caranya sama, klik insert, pilih picture, lalu pilih this device, lalu kita pilih provinsi ini, logo provinsi, klik, lalu insert, masih terlalu besar, klik picture format, lalu wrap text, dan pilih lagi in front of text. Bisa kita perkecil terlebih dahulu sebelum memindahkannya. Klik pada sudut atas kanan ini, tahan, tarik ke bawah, kemudian klik, tahan, tarik atas, perkecil lagi. Oke saudara-saudara, kiranya sudah cukup pas. Oke, sekarang kita tambahkan bordernya yang tadi di awal sudah saya sebutkan. Jika saudara-saudara membutuhkan bordernya, bisa saudara-saudara ambil, yang akan saya sertakan linknya nanti bagi saudara-saudara yang memerlukan. Kita cari bordernya. Caranya sama dengan kita mengambil gambar atau logo ini tadi. Kita klik insert, lalu picture, kemudian this device, dimana kita letakkan bordernya. Tadi saya letakkan di desktop, dan kita cari ini, langsung ketemu ya saudara-saudara, template border. Kita gunakan sesuai keinginan kita. Oke, saya gunakan yang ini, klik insert, posisinya masih seperti ini. Sekarang langkahnya sama agar mudah untuk memindah-mindahkannya. Klik picture format, kemudian wrap text. Nah, di sini perbedaannya saudara-saudara, untuk menambahkan logo tadi kita menggunakan in front of text, namun jika kita menggunakan in front of text pada border ini, otomatis tulisan dan format piagamnya akan tertutup. Jadi untuk menambahkan bordernya, kita pilih behind text. Nah, posisi border akan berada di bawah tulisan. Sekarang kita perbesar seperti ini pada titik lingkaran putih ini sebelah kiri. Kita klik, tahan, lalu tarik ke samping, sesuaikan. Kemudian sama untuk atas ini juga, klik, tahan, tarik ke atas. Yang sebelah kanan sama, klik, tahan, tarik ke samping. Kemudian di bagian bawah juga, klik, tahan, tarik ke bawah. Nah saudara-saudara, bagaimana? Sudah terlihat menarik untuk format piagamnya. Nah, di sini masih ada terlihat logo sekolah. Ini masih terlihat ada background putihnya. Cara menghilangkannya yaitu kita klik atau kita blok, lalu klik picture format, lalu klik remove background. Saya perbesar lagi lembar kerjanya agar lebih jelas. Nah, yang berwarna ungu ini kan menjadi transparan karena kita tidak menginginkan pada lingkaran ini, tengah ini atau di bagian ini menjadi transparan. Caranya kita klik max area to keep ini, kemudian pada bagian ini tinggal kita coretkan seperti ini sehingga dia terlihat, sehingga dia hilang warna ungunya. Oke, lalu di bagian ini juga sama, kita coretkan di sini. Ini semua. Oke, sudah terlihat. Lalu jika sudah selesai, kita klik keep change. Oke, maka pada background putih tadi hilang saudara-saudara. Oke, setelah jadi seperti ini, jangan lupa untuk menyimpan. Baiklah saudara-saudaraku, setelah master piagam atau sertifikat ini kita simpan, kita sebut saja ini sebagai master piagam atau master sertifikat. Kita masuk ke tutorial intinya, yaitu kita akan membuat sertifikat ini atau piagam menjadi banyak tanpa mengcopy paste. Bagaimana cara kita membuat sertifikat ini secara massal dengan nama, tempat tanggal lahir, instansi,
sebagai yang berbeda-beda orang. Caranya yaitu kita pastikan kursor terletak di masing-masing kolom, seperti kolom nama, tempat tanggal lahir, instansi, dan kolom sebagai ini. Baik, sekarang kita letakkan yang pertama di kolom nama kursornya seperti ini, saudara-saudara. Baik, akan saya perbesar sedikit ya. Ini lalu dari menu mailing kita pilih select recipient, kemudian use and extinct list, lalu kita cari letak data yang telah kita buat terlebih dahulu, yaitu data Excel yang sudah kita ketikkan, sudah kita buat. Telusuri di mana kita menyimpannya, karena tadi saya menyimpannya di desktop. Saya klik desktop, kemudian saya cari data sertifikat. Baik, ini saudara-saudara, lalu open, kemudian pilih set 1, lalu jangan lupa untuk menghilangkan tanda contreng di bagian ini, please not row ini kita hilangkan tanda contrengnya, kemudian oke. Nah, insert marger ini akan aktif, masih dalam posisi kursor terletak di bagian kolom-kolom ini, nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Ini yang pertama kita letakkan di dalam kolom nama ini, kursornya di sini, kemudian klik insert marger file, sesuaikan dengan kolomnya nama, yaitu kita klik nama, kemudian tempat tanggal lahir, klik lagi insert marger filenya, kita pilih tempat tanggal lahir, lalu instansi, kita letakkan kursornya di bagian instansi seperti ini, saudara-saudara. Klik lagi insert marger file, pilih instansi, lalu di bagian kolom sebagai ini klik lagi insert marger file, kita pilih sebagai. Oke, saudara-saudara, selanjutnya kita lihat tampilan sementaranya dari menu tetap masih di dalam mailing. Kita klik preview result. Nah, saudara-saudara bisa lihat namanya sudah tertera. Ini masih satu ya, saudara-saudara. Terusnya bagaimana kita membuatnya agar data semua tadi, data yang ini tadi 154 data ini bisa masuk ke dalam sertifikat semua, dan sertifikatnya pun menjadi 154 sertifikat. Baik, kita masuk lagi ke Microsoft Word, kita tutup previewnya, kita klik lagi agar datanya masuk semua. Masih di dalam menu mailing, kita pilih finish merge ya, ini klik, lalu klik edit individual dokumen, pilih all, kemudian oke. Baik, inilah hasilnya, kita sudah mendapatkan sertifikat secara massal. Bagaimana saudara-saudara? Semua data tadi yang kita buat di Excel tadi ini semua sudah masuk ke dalam sertifikat ini. Kita pun tidak perlu mengetikkannya satu persatu atau dengan cara manual copy paste. Setelah ini kita tinggal mencetaknya. Ini ada 154 sertifikat, bagian kosong kita abaikan saja. Nanti saat pencetakan bisa kita hilangkan. Sampai di sini saudara-saudara bisa menyimpan file ini ke bentuk PDF atau ke bentuk dokumen. Caranya untuk kita menyimpan ke bentuk PDF, klik file, kemudian save as, lalu kita tentukan kita akan simpan di mana agar mudah mencarinya. Saya simpan di desktop, kemudian kita beri nama sertifikat siap cetak. Tinggal kita rubah save as tipenya menjadi PDF, kemudian save. Kita tunggu sejenak, data akan diproses. Nah, baiklah saudara-saudara, inilah hasil sertifikat dalam bentuk PDF, sudah siap kita pindahkan ke dalam drive flash disk atau kita kirim melalui handphone, kemudian kita cetak. Hasilnya sudah berbentuk PDF seperti ini, saudara-saudara bisa lihat. Jika ingin menyimpannya dalam bentuk dokumen, caranya pun sama, tinggal kita save, pilih kemana kita akan menyimpannya, sertifikat oke, agar mudah mencarinya. Saya beri nama sertifikat oke, siap cetak, oke, tinggal kita tutup. Hasilnya pun ada di sini. Ini piagam atau sertifikatnya yang berbentuk PDF, dan ini yang berbentuk Microsoft Word. Oke, saudara-saudara, inilah tadi cara membuat sertifikat dengan menggunakan fasilitas mailing
atau mail marge. Untuk saudara-saudara yang mungkin masih belum paham, bisa diulangi video ini dari depan atau dari bagian-bagian yang belum dipahami, atau bisa juga saudara-saudara bertanya langsung kepada saya melalui komentar yang ada di bawah video ini. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, dan mudah-mudahan jika ada waktu akan langsung saya jawab pertanyaan saudara-saudara sampai bisa. Atau juga saudara-saudara yang mungkin akan bertanya pribadi bisa melalui DM Instagram saya yang saya sertakan di dalam deskripsi pada video ini. Dan saya ingatkan kembali bagi saudara-saudara yang baru bertemu dengan channel ini untuk mengklik tombol langganan atau subscribe-nya, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat mencoba dan salam sukses selalu.